aku udah gak akan pernah nuntut Raja lagi. Karena aku pasti orang yang paling sedih kalau sampai rumah tangga kamu sama Raja itu berakhir. Aku gak mau ganggu kebahagiaan kalian. Terima kasih Rani. Aku gak tahu harus bersikap apa dengan ketulusan kamu ini. Mohon maaf. Mungkin sikap aku terlalu kekanak-kanakan karena aku pernah cemburu sama kamu. Padahal semestinya aku... Dias, kamu jangan aneh-aneh. Nanti yang ada penculiknya malah makin nekat. Kamu lihat sendiri nih, aku aja dipukulin. Ya nggak apa-apa kok, orang cuma pinjam HP ngubungin Kak Raja doang. Karena biar dia bisa ngomong sama Kak Raja. Nggak guna juga kan dia nyulik kita. Gua harus lebih hati-hati ngomong sama Dias. Salah ngomong dia bisa tahu skenario penculikan ini. Diam. Nah, Kau. Nih, makan. Pegang. Makan. Gimana caranya makan kalau diborgol gini tangannya? Kenapa sih? Lu tuh ribet banget. Hah? Dias. Udah turutin aja katanya. Makannya dengan tenang ya. Dan denger. Gua gak mau kalian pikir aneh-aneh atau lakuin hal macam-macam. Karena gua gak segan-segan buat nyakitin kalian. Ya apaan? Ini kita makan nasi goreng. Yang gerobak tek-tek lagi. Gak elit banget sih. Emang kenapa kalau lu makan nasi goreng tek-tek? Aduh, gue nggak bisa. Perut gue itu sensitif banget. Apalagi gue yakin banget toilet di sini nggak higienis. Terus lu mau makan apa? Ya, makanan restoran lah. Gimana sih nyulik anak orang? Gak modal banget. Kelihatan banget lu. Mau ngambil untung banyak kan? Lah, bodoh amat. Itu bukan urusan lu. Sekarang, lu makan yang ada. Ya udah. Ntar kalau gue sakit perut, emangnya lo mau nemenin gue bolak-balik toilet? Hah? Berkali-kali kayak gitu? Mau? Hah? Kenapa sih lu? Ribet banget. Stop, udah. Gak usah banyak ngoceh lu. Nih, lu pesen sendiri dah. Makan apa terserah lu. Nah gitu dong, baru nyulik itu bermodal. kenapa Jack malah kasihin HP-nya ke Dias? Dias kan gak sepolos kelihatannya. Kenal lo gue kadalin. Gue kan emang sengaja pancing lo. Biar gue bisa tahu alamat gue di skap sekarang itu di mana sih sebenarnya. Mal, Om, aku mau berangkat dulu ya. Ya, nih. Makasih Om. Iya, aku mau berangkat ke rumah Bu Dahlia, mau jelasin tentang Dias. Ya, kamu harus jelasin. Kalau mau tanya sama kamu tahu rumah Rani di mana? Rani yang adanya Renata. Gue masih inget sih, dulu pas masih pacaran, gue pernah anterin Renata sampai pulang ke rumahnya. Ya meskipun gue gak sempat kenal sama Rani. Tapi kenapa Om nanya rumahnya Rani? Kalau kamu nggak keberatan, Om minta antar kamu. Untuk ke rumah Rani, Om mau bicara empat mata sama Rani. Tapi kan Rani katanya ada di Aussie Om. Ya nggak apa-apa.
Om ketemu sama keluarganya aja. Kalau dia berkenan untuk kasih alamat Ausi, Om akan ke sana. Om serius akan ngelakuin ini semua? Iya, ini harus segera diselesaikan, Bal. Ini nggak bisa berlarut-larut seperti ini. Karena sudah mengganggu pikiran semua orang, Bal. Oke kalau gitu, kita bareng aja. Yuk. Kenapa sih sekarang keadaannya kayak gini? Aku harus ngumpet. Terus harus kesakitan sendirian. Ya kamu sabar dong Ran, semua perjuangan tuh gak mudah. Kakak bisa gak sih panggil dokter Abjin ya? Aku gak cukup kalau cuma minum obat sama vitamin kayak gini. Gak bisa Ran, kamu nih harus datang sendiri ke tempat prakteknya. Sementara situasinya tuh lagi gak memungkinkan. Kamu gak bisa keluar rumah dulu. Nanti kalau ada yang ngenalin kamu, malah ketahuan lagi kamu tuh lagi di Indonesia gak di Australia. Slim banget sih. Raja telepon. Dia kayaknya udah mulai perhatian lagi sama aku. Halo? Ran, Arsy pengen bicara sama kamu. Arsy yang ngomong, dia mau gue maki-maki. Gue lupa, saat ini gue harus acting jadi malaikat kayak Arsy. Dan gue gak boleh emosi. Tahan emosi, tahan emosi. Halo Arsy. Assalamualaikum Rani. Iya, waalaikumsalam Arsy. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Gimana kondisi kehamilan kamu? Bayi kamu sehat? Apa kamu udah ketemu sama dokter yang cocok di Ausi? Aku di sini nggak baik-baik aja. Aku jadi gampang sakit. Dokter bilang aku juga stres karena kehamilan aku. Sementara juga aku di sini harus bertahan tanpa suami. Aku harus lakuin semuanya sendirian. Aku harus ngelakuin semuanya tanpa bantuan orang lain. Yang sabar ya Rani. Apa kamu nggak ikut kelas yoga aja? Kelas yoga sangat bagus untuk menangani stres pada kehamilan. Gitu ya? Iya, walaupun aku belum pernah hamil. Tapi sedikit banyaknya aku pernah baca soal persiapan kehamilan. Maaf Arsy, kamu jangan salah paham ya. Tadi aku ngomong kayak gitu maksudnya mau curhat aja sama kamu. Aku sama sekali udah gak akan pernah ganggu Raja karena aku udah ikhlasin dia sama kamu. Aku udah gak akan pernah nuntut Raja lagi. Karena aku pasti orang yang paling sedih. Kalau sampai rumah tangga kamu sama Raja itu berakhir. Aku gak mau ganggu kebahagiaan kalian. Terima kasih Rani. Aku nggak tahu harus bersikap apa dengan ketulusan kamu ini. Mohon maaf. Mungkin sikap aku terlalu kekanak-kanakan kan aku pernah cemburu sama kamu. Padahal semestinya aku berpikir dulu sebelumnya. Harusnya aku tahu perasaan kamu. Sebagai wanita, aku juga gak akan nyaman kalau orang yang aku sayang sama orang lain. Iya Arsy, aku sekarang juga udah mulai sadar. Sekeras apapun aku berusaha, aku cuma mantan pacarnya Raja, bukan istri sah dia. Alhamdulillah kalau kamu berpikir demikian. Aku pun begitu. Sekarang aku jauh lebih tenang dan lega. Karena Raja sekarang udah terbuka sama aku. Raja cerita semuanya. Dan aku pun sudah bisa memaafkan Raja. Karena udah gak ada lagi yang Raja tutup-tutupin sama aku seperti dulu. Juga tentang kamu yang katanya pernah tidur sama Raja di 1 bulan yang lalu.
Tapi sebaliknya, Raja nggak ngerasa ngelakuin itu.